ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengandung penegasan dalam jalan kehidupan, jalan beragama. Kaidah pokok menjadi pegangan para ulama rahimahumullahu ta'ala di berbagai pembahasan. Bahkan ditulis sebagian karya-karya tulis untuk menjelaskan atau dibangun di atas kandungan ayat yang mulia ini. Ayat ini bertemu di surah An-Nisa di ayat yang ke-115. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Terjemahan makna ayat, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang durhaka kepada Rasul min ba'di ma tabayyan, setelah tampak jelas lahul huda, petunjuk itu terhadapnya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Jadi ini dua golongan yang kena ancaman. Golongan yang pertama, orang yang durhaka kepada Rasul, dan golongan yang kedua, orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Ancamannya sangat keras. Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Kami akan biarkan kesesatan itu selalu meliputinya, bersamanya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan biarkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar pembahasan, dan harus dipahami bahwa dua hal ini itu bukan hal yang biasa di dalam beragama, tapi ini perkara besar. Yang pertama, orang yang menyelisih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, durhaka terhadap beliau. Iya. Dia menyelisihinya dalam bentuk apapun, dalam ucapan maupun amalan. Barang siapa yang wa may yushaqiqir rasul, siapa yang melakukan musyaqqah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukhalafah, menyelisihi jalannya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tampak baginya petunjuk. Iya, kadang ada orang yang jatuh dalam penyelisihan karena kejahilan, tidak ada yang mengajarinya, dia belum mengenal petunjuk. Ini mungkin diberi udzur
untuk hal tersebut. Apabila tidak ada yang mengajarinya atau dia berada di tempat yang jauh. Tapi orang yang sudah tabayyan, tampak jelas untuknya petunjuk, lalu tidak mengikuti jalan Rasul, maka ini salah satu ancamannya di dalam ayat. Ancaman yang besar sekali. Dia akan dibiarkan larut dalam kesesatannya dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memperingatkan tentang bahaya menyelisihi jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu di antara ayat-ayat tersebut. Menyelisihi jalan Nabi itu adalah sebab kesesatan. Kalau di ayat di sini, sebab dia semakin dibuat menyimpang dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Menyelisihi jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab penyesalan yang dahsyat pada hari kiamat. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan berkata, dan di hari tatkala orang yang zalim menggigit kedua tangannya, dibahasakan menggigit kedua tangan, saking dahsyatnya penyesalan pada hari itu. Bukan menggigit ujung jari atau menggigit jari seperti kita saksikan sebagian orang yang sangat sedih kalau di kehidupan dunia ini. Kehidupan akhirat saking sedihnya dan menyesalnya, dia gigit kedua tangannya, dia masukkan ke mulutnya. Dia berkata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai kata saya di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai, yang saya ikuti jalannya. Rupanya dia ada panutan, ada orang yang dia ikuti selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sungguh orang ini telah menyesatkanku dari kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadaku. Ya, dan syaitan itu selalu membuat seseorang itu merasa sangat merugi. Ya, sudah didorong, sudah diajak, tiba-tiba dia berkhianat, meninggalkan. Nah, itulah syaitan. Seperti itu keadaannya. Maka orang-orang yang menyelisih jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu akan dijauhkan dari kebaikan, dibuat penyesalan terhadapnya. Maka jangan seorang itu menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu hal apapun, dalam hal apapun, dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk amalan. Kemudian yang kedua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Yang diancam di sini, yang kedua adalah orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Iya, jalan kaum mukminin yaitu agama mereka, berupa keyakinan, ucapan maupun amalan. Iya. Dan masuk di dalamnya secara garis awal para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka adalah kaum mukminin yang pertama. Kaum mukminin yang pertama. Karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah membawakan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil
untuk menjelaskan bahwa takwil seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari ahlul bidah, dari kalangan Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan yang semisal dengannya, itu adalah menyelisih jalannya para as-salaf. Dan beliau bawakan ucapan para imam tentang hal tersebut dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4. Dan beliau terangkan kesepakatan ulama. Kemudian beliau tegaskan, faqad thabata wujub ittiba'is salaf bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dan kesepakatan ulama. Iya, terdapat ijma' kesepakatan untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ayat ini dijadikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai landasan dalil tentang kesepakatan ulama itu adalah hujjah. Jadi kalau ulama bersepakat, itu adalah hujjah yang wajib diterima, tidak boleh diselisihi. Sebab menyelisihinya itu artinya mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Itu bukan masalah yang kecil. Perhatikan di ayat dua ancamannya, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Ancaman yang kedua, wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Iya. Dan disebutkan oleh Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa ayat ini juga dijadikan dalil tentang hujjah ijma' di kalangan para ulama. Demikian pula disebut oleh Ibnu Katsir Al-Baydawi dalam tafsirnya. Dan ini 3 ulama dari ulama Syafi'iyah. Semuanya menegaskan seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Pendalilan dari ayat bahwa ijma' itu adalah hujjah, kesepakatan ulama. Karena itu jangan menyelisih hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Dan di masa ini kita banyak berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah-musibah kita melihat dari umat Islam, jangankan dari orang awamnya, kadang sebagian orang yang merasa dirinya terpelajar tapi menyelisihi kesepakatan-kesepakatan ulama. Betul, kesepakatan ulama itu bertingkat-tingkat dari sudut kekuatan dosa di dalam menyelisihinya dan semisal dengannya. Karena itu kalau kesepakatan itu sifatnya di seluruh lapisan umat, itu lebih tinggi tingkatnya dari kesepakatan seluruh sahabat. Kemudian kesepakatan orang yang datang setelah sahabat. Tapi secara umum umat ini kalau sudah bersepakat akan sesuatu, maka itu adalah kebenaran mutlak. Tidak ada kesesatan di dalamnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Dan umat itu tidak akan mungkin bersepakat di atas sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iya, banyak kesepakatan-kesepakatan yang dilanggar sebagian orang. Sepakat ulama tentang tidak boleh berdoa kepada kuburan. Ada saja sebagian orang yang mengatakan boleh, menyelisih dari kesepakatan ulama. Sepakat para ulama tentang haramnya musik. Datang lagi sebagian orang mengatakan hal tersebut dibolehkan. Sepakat para ulama tentang wajibnya bersabar terhadap pemerintah walaupun dia zalim. Pemerintah muslim walaupun dia zalim. Dan itu dinukil kesepakatan, diuraikan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari puluhan bahkan ratusan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersamaan dengan itu, ada saja yang mengatakan bahwa hal tersebut
diperbolehkan, boleh melakukan demo-demo, boleh melakukan kudeta, ya boleh mencela penguasa di atas mimbar. Padahal seluruh hal ini adalah hal-hal yang menyelisih jalan kaum mukminin. Maka ini fikih harus dipahami. Ada hal-hal yang disepakati di pembahasan tafsir. Para ulama sepakat bahwa ayat ini tafsirnya begini. Nah, itu disebut dan ditulis buku-buku khusus tentang kesepakatan-kesepakatan ulama di pembahasan tafsir. Ada kesepakatan-kesepakatan ulama ahli hadits dalam menerangkan sebuah hadits atau di dalam memaknai sebuah riwayat. Ada kesepakatan-kesepakatan ulama di pembahasan-pembahasan fikih. Ada kesepakatan ulama malah di pembahasan ilmu-ilmu alat, di pembahasan ilmu nahwu, ilmu sharaf, atau di pembahasan ilmu usul fikih, usul tafsir, ya, di berbagai pembahasan. Maka harus ditimbang kesepakatan-kesepakatan ulama itu. Ya, menyelisihi jalan kaum mukminin itu bukan hal yang baik. Karena itu ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang itu kebahagiaan hidupnya adalah mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, jangan dia keluar dari jalannya kaum mukminin. Iya, karena itu dari kalimat hikmah yang layak ditulis dengan emas yang disebut oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Apa yang kamu cintai di dalam perpecahan, apa yang kamu benci di dalam kebersamaan, itu lebih baik daripada apa yang kamu cintai di dalam perpecahan. Jadi seorang kalau dalam bersama, walaupun dia kekurangan, merasa dirinya menderita, itu akan lebih baik daripada orang yang dalam perpecahan dan dia suka dalam perpecahan. Iya, perpecahan itu selalu membawa kejelekan, membawa kerusakan untuk umat, membawa kerusakan untuk negeri. Karena itu kalau ada hal-hal yang keliru dari pemerintah misalnya, itu bukan dengan cara diteriaki di jalan, bukan dengan cara dilakukan demonstrasi, tapi diperbaiki dengan cara yang benar, dinasihati secara langsung, atau didoakan untuknya dari kebaikan, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Nah, itu caranya, bukan dengan cara menambah keributan yang membuat api itu semakin besar, yang membuat lumpur itu semakin becek, sobekan di atas baju semakin lebar. Itu bukan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam umat Islam, bukan dari arahan dan tuntunan agama mereka. Iya. Kemudian di ayat ini diterangkan nuwallihi ma tawalla. Nah, ini dari bahaya orang yang menyelisihi jalan Rasulullah dan keluar dari jalan kaum mukminin. Kesesatan itu seperti itu. Kadang dia masuk dalam sesuatu, kemudian Allah membuat dia semakin tersesat lagi, semakin menyimpang lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakit di hatinya. Iya. Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Barang siapa yang dalam kesesatan, Allah akan melapangkan dia dalam kesesatannya. Sudah sesat, semakin dilapangkan lagi supaya dia semakin hancur. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Begitu dia menyimpang, maka Allah membuat hatinya menyimpang. Nah, itulah bahaya-bahaya yang akan dituai kalau menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan keluar dari jalan kaum mukminin. Wa nuslihi jahannam, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Diingatkan akan neraka, dan diingatkan di sini dahsyatnya wasaat masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Agar supaya kita selalu ingat bahwa dunia ini bukan tempat kita kekal abadi, tempat sementara. Ada hisab, ada perhitungan, ada balasan di akhirat. Dan di akhirat itu ada orang-orang yang dimasukkan ke surga, ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka.
Maka harus dikenal jalannya penghuni sorga, harus dikenal jalannya penghuni neraka. Supaya jalan penghuni sorga itu yang kita tapaki, kita ikuti, agar kita juga tahu jalan penghuni neraka, supaya kita bisa menghindarinya, berhati-hati darinya. Iya. Maka ini ayat dari ayat-ayat yang sangat agung, terdapat di dalamnya pokok-pokok pembahasan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita semua kelembutan, rahmat, taufik, dan memberi afiat untuk kita, kesehatan, keselamatan dari segala penyakit, segala bala, segala ujian dan cobaan, dan segala hal yang tidak baik. Semoga kita semua selalu dijaga di atas keislaman dan sunnah Rasulullah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam.